Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sore yang cerah ini kita akan belajar membaca kitab yang namanya Fathul Qorib. Kitab ini adalah kitab fikih ya. Langsung saja. Nah, langsung saja Kitabut Thaharah. Kitab ini menjelaskan tentang thaharah, artinya bersuci. Al-miyahul lati yajuju tathiru biha sab'u miyahin. Utawi pirang-pirang banyu kalau bahasa Jawa mah. Kalau bahasa Indonesianya mah al-miyahu. Adapun beberapa air gitu ya. Allati yajuju, yang boleh tathirun untuk bersuci. Biha sab'un, itu ada 7 ya. Ada 7 air yang boleh dibuat bersuci. Ma'us samai, yang pertama adalah air langit. Samai kan langit, tetapi adalah mengandung arti adalah air yang berasal dari langit, yaitu air hujan. Yang pertama air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Bahrun artinya laut. Wa ma'un nahri, air kali. Nahrun artinya kali, air kali. Wa ma'ul bi'ri, air embun. Bukan air embun ya. Iya benar. Embun, air embun. Wa ma'ul aini, air yang dari mata air. Air yang dari mata air gimana? Contoh ada mata air yang dibuat, contoh sumur ya. Air yang dari mata air itu. Karena ada, kalau di kampung mah suka ada sumur. Itu ada mata air. Kemudian jawa maus salji, air salju, boleh. Yang ketujuh wa ma'ul barodi. Ma'ul barodi artinya air dingin ya, barod. Berarti air es gitu. Summal mau al-arba'ati aksamin. Kemudian air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama tahirun mutahirun ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama air yang suci kemudian menyucikan. Kemudian ghairu makruhin, tidak makruh untuk dipakainya. Untuk dipakai bersucinya itu tidak makruh. Maka itu dinamakan wahwal ma'ul mutlak, dan dia dinamakan air mutlak. Yang pertama air mutlak berarti. Kemudian yang kedua wa tahirun mutahhirun makruhin isti'maluhu. Yang kedua yaitu air yang suci kemudian menyucikan. Artinya bisa menyucikan. Kemudian tetapi makruh isti'maluhu, makruh dipakainya gitu ya. Makruh itu artinya kurang disukai gitu ya, oleh Allah terutama. Wa huwa ma'us musammas, dan dia itu air yang kena matahari. Yang kena matahari gimana? Itu air yang panas kena matahari. Contohnya air yang di ember kemudian sampai panas ya kena matahari. Nah, itu makruh dipakainya. Bukan tidak sah tetapi makruh gitu ya. Kurang disukai makruh itu.
Itu yang kedua, air musammas. Kemudian wa tahiru ghairu mutahirin li ghairihi. Kemudian yang ketiga, air yang ghairu mutahhir, dia tidak bisa mensucikan kepada yang lainnya. Nah, dia itu tidak bisa mensucikan kepada yang lainnya. Ghairu mutahhir, tidak mensucikan li ghairihi kepada yang lainnya. Wa huwa ma'ul musta'mal, dan dia itu air dinamakan air musta'mal. Air mustamal itu artinya air yang sudah dipakai, ya. Air yang sudah dipakai wudhu, kemudian dipakai wudhu lagi, nah itu tidak sah, tidak bisa mensucikan. Kemudian yang keempat, wa mutaghiru biha khalitahu minat taharati. Wow. Kemudian air yang tidak bisa mensucikan itu yang pertama tadi air mustakmal, air yang sudah dipakai. Kemudian wa mutaghiru biha khalitahu minat taharah. Kemudian air yang bercampur. Kemudian air yang bercampur dengan yang suci gitu ya. Ada dua ini, yang ketiga ini, yang air yang tidak bisa mensucikan itu. Yang pertama adalah air yang sudah dipakai wudhu contohnya. Kemudian wa mutaghiru bihi khalita min athhar. Yang kedua air yang bercampur dengan yang suci. Apa air yang bercampur dengan yang suci itu? Contohnya air kopi. Air kopi itu tidak bisa mensucikan karena dia bercampur dengan yang suci. Apa yang suci itu? Ya kopi atau air teh gitu. Itu tidak bisa dipakai wudhu karena dia bercampur. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ma'un najsin. Yang keempat itu air yang kena najis. Wa huwa alladhi halat fi najasatun. Air yang kena najis ini, atau air yang kena najis itu adalah air yang di dalamnya ada najisnya gitu ya. Lanjut halaman sebelahnya. Wa huwa duna kulataini. Yang mana air yang kena najis ini adalah kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu adalah dunal kulataini, kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu 500 liter air ya. Kira-kira kalau sumur itu ya panjangnya semeter, dalamnya semeter lah, itu udah ada 2 kulah. Itu kalau airnya ada 2 kulah, walaupun ada najisnya, misalnya air tai cak-cak masuk, tai cicak masuk ke dalam sumur itu, selama tidak berubah airnya itu, maka dia suci karena dia ada 2 kulah ya. Kecuali dia kurang dari 2 kulah, misalnya air dalam ember atau air dalam tong kecil yang tidak ada 2 kulah, masuklah air misalnya najis tai cicak bisa, maka itu menjadi najis airnya. Tetapi kalau lebih dari 2 kulah, selama airnya tidak berubah, maka itu menjadi suci, tetap suci. Karena airnya lebih dari 2 kulah, lebih dari 500 liter air. Karena kulata ini,
atau ada dua kulah tetapi berubah. Nah, di sini dikatakan tetapi kalau berubah, walaupun dia ada lebih dari dua kulah, kalau dia berubah gara-gara najis, maka air tersebut akan najis hukumnya. Misalnya airnya di sumurnya gede, tetapi dia berubah karena najis, misalnya ada bangkai ayam, airnya berubah, maka air tersebut menjadi najis. Tetapi seandainya tidak berubah, maka airnya bersih, maka airnya tetap suci gitu ya. Wa kulataini khamsatu ritlin bagdadiyin, dua kulah itu adalah 500 kati, 500 liter Baghdad, takriban mendekati ke situlah. Fil asoh, itu menurut kaul yang mu'tamad. Kemudian faslun wa juludu mayyitati tathiru bidibagi ila jillil kalba wal khinziro wa ma tawallada minhuma. Wa juludu mayyitati, adapun kulit mayit itu suci katanya. Bidibagi, karena sebab disamak. Disamak itu semacam apa ya? Dibersihkan gitu, kemudian dijemur. Ila jildal kalba wal khinziro, kecuali kulit anjing dan babi. Kalbun anjing, khinziro babi. Misalnya kulit apa? Kulit kambing kan suka disamak, itu dijemur gitu kan, dicuci kemudian dijemur. Kalau kulit kambing, kulit apa saja berarti ini, mau kulit badak, mau kulit banteng. Di sini juga illa jildal kalba wal khinziro, mau kulit kanguru, mau kulit monyet, mau kulit harimau, kecuali kulit anjing dan babi ini. Kulit yang lain bisa suci. Wa ma tawallada minhuma, kemudian suci itu belum tentu bisa dimakan ya. Contohnya kulit harimau, ya walaupun suci ya kan harimaunya saja tidak boleh dimakan, berarti apalagi kulitnya. Ini bicara suci, bukan bicara halal dimakan. Wa ma tawallada minhuma, kemudian yang terlahir dari keduanya. Dari keduanya itu ada yang terlahir dari anjing atau yang terlahir dari babi, itu menjadi najis atau tidak suci. Misalnya yang terlahir dari babi ini mukanya seperti monyet, atau mukanya seperti nauzubillahi min dalik, seperti manusia atau seperti apa. Pokoknya yang keluar dari situ, kalau dia keluar dari situ maka dia hukumnya menjadi najis. Walaupun batu pun keluar dari pantatnya misalnya, makanya jadi najis. Amin ahadima, atau dari salah satunya, iya, yang keluar dari pantat babi atau anjing, maka dia akan menjadi